Ya ampun, kain itu terbang. Itu terbang melintasi jalur. Iya, aku melihatnya. Lalu diambil. Kita harus melakukannya. Biar aku ambil senternya. Baiklah. Ayo. Ya, ayo. Ya Tuhan, gelap sekali di sini. Hei, Oh ya ampun. ada apa? Apa kau ingin membangunkan semua orang di tengah malam? Kenapa kau berteriak? Aku tidak tahu tentang orang lain, tapi aku pikir aku telah membangunkan semua tikus. Ya Tuhan. Aku takut. Ayo kita pergi dari sini. Tunggu sebentar. Setidaknya mari kita selesaikan pekerjaan kita. Mari kita temukan barangnya. Kita tidak membutuhkannya, sudah lupakan Bukankah saja. kau menginginkannya? Kesehatan dengan itu, ayo kita pergi dari sini. Aku sangat takut, Ayolah. aku mohon. Tunggu dulu. Apa itu, Paman Eje? Tunggu sebentar. Nyalakan senter ke sana. Sepertinya ada yang terbakar. Ya, ada yang terbakar. Ini adalah... Gudan, ini adalah potongan sari yang kita lihat di rekaman CCTV itu. Iya. Itu berarti kita hampir menemukan siapa pelakunya. Itu sebabnya mereka mencoba menghancurkan bukti ini. Pelakunya berpikir kalau dia itu sangatlah pintar. Tapi tidak cukup pintar untuk menyelamatkan diri dari Gudan. Ini... Bagaimana sepotong kain yang terbakar ini bisa membantu kita? Lihat ini. Kainnya gosong, tapi labelnya masih utuh. Dan label ini dari penjahit lokal. Kita akan pergi ke penjahit ini dan mencari tahu siapa yang telah menjahit sari ini. Paman Eje, kita akan memburu orang yang mencoba membakar Durga hidup-hidup. Kita akan segera melakukannya. Kita akan membuatnya dihukum, supaya dia jera dengan perbuatannya. Pintar sekali kau ini, Gudan. Bagus. Pak, kami butuh bantuanmu. Tolong lihat labelnya, apakah bisa beritahu kami sari ini dibuat di sini atau bukan? Ada nama tokomu di label ini. Iya, aku yang mendesain sari ini. Aku mendesain 20 sari seperti itu. Dan semuanya terjual dalam waktu singkat. Tolong dengar, apakah kau tahu detail semua orang yang telah membeli sari itu? Tolong berikan kepada kami detailnya. Tuan, aku mendesain sari hanya untuk pelanggan tetapku saja. Jika aku membagikan detail mereka kepada semua orang, tokoku akan tutup, Tuan. Kau salah paham. Aku tidak ingin menjual sari kepada pelangganmu itu. Ini masalah serius. Jadi aku minta padamu tolong beri kami sedikit informasi. Sudah kukatakan, Tuan, aku tidak bisa memberimu nama atau nomor kontak siapapun. Biar aku yang bicara. Pak. Ada apa? Aku sangat memohon kepadamu, Pak. Aku tidak bisa memberitahu kenapa aku membutuhkan informasi itu. Tapi yang bisa aku katakan, kalau kau memberikan informasinya, aku bisa dapatkan kembali reputasiku. Tolong bantu aku, Pak. Ya, baiklah. Terima kasih. Jika memang ini sangat penting bagimu, maka aku akan membantu. Tunggu sebentar. Ayo, cepatlah, tolong. Ini dia. Apa kau mengenali salah satu dari nama-nama ini? Tidak ada yang aku kenali dari mereka. Tidak, Paman Eje. Pak, apakah ada orang lain selain orang-orang ini yang memesan sari darimu? Cobalah ingat-ingat, Pak. Pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Tidak apa-apa, jangan putus asa, Gudan. Kami akan pastikan kebenarannya. Jangan khawatir. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Ada seorang wanita datang padaku dengan foto sari itu. Dia menginginkan sari yang sama. Aku bilang padanya bahwa sari ini sudah habis. Tapi dia keras kepala dan tidak mau mengalah. Lalu? Dia membayarku 2 kali lipat untuk membuatkan sari yang sama.
Dia ingin sari yang sama dengan harga berapapun. Dia memohon padaku untuk mendesain sari dalam semalam. Putriku akan menikah, jadi aku membutuhkan uang. Maafkan aku. Kau lihat, aku sudah tua sekarang. Jadi aku... Dengarkan, tidak apa-apa. Apa wanita itu memberimu nama atau nomor teleponnya? Aku memang memintanya untuk memberikan nama dan nomor teleponnya. Tapi dia menolak. Bagaimana ciri-cirinya? Dia mengenakan cadar, jadi aku tidak bisa melihat wajahnya. Aduh, bagaimana untuk mengenalinya? Pasti ada jalan lain. Iya, karena anakku pergi ke rumahnya untuk mengantarkan sari itu. Aku mungkin menyimpan alamatnya. Biar ku periksa dulu. Iya, cepatlah. Nah, ini dia. Kediaman Jindal. Ini alamat kami, Pak. Terima kasih, Pak. Paman Eje, tunggu dulu. Apa yang sedang kau pikirkan? Apa yang kau lakukan saat ini? Sesuatu yang seharusnya sudah lama aku lakukan, Gudang. Maksudmu? Maksudku, anggota keluargaku yang harus bertanggung jawab atas tindakan yang menghebohkan itu. Orang itu mencoba membunuh Durga dan membuatmu terlihat seperti pelakunya. Tidak, Gudang. Aku ini sudah muak. Aku tidak akan membiarkan pelakunya tinggal bersama keluargaku lebih lama lagi. Aku akan menghadapi semua orang hari ini. Dia harus mengakui perbuatannya. Paman Eje, ada kemungkinan kita yang salah. Pelakunya bisa jadi orang luar yang sengaja memberikan alamat kita kepada penjahit itu. Aku tidak percaya kalau salah satu anggota keluarga kita melakukannya. Siapa tahu itu adalah jebakan yang dibuat sengaja oleh pelakunya. Gudan, aku akan menjadi orang yang paling bahagia jika mengetahui pelakunya bukan anggota keluargaku. Tapi sangat penting bagiku untuk menghadapi semua orang. Aku ingin tahu sebenarnya siapa yang melakukan semua ini, Gudan. Jadi tolong, jangan hentikan aku. Paman Eje. Wah, Durga, mangganya manis sekali. Iya, manis sekali ya. Tapi rasa mangga ini tidak seenak yang biasa tumbuh di desaku. Suamiku selalu membawa pulang mangga yang enak kalau datang dari mana saja. Dan diberikan untukku. Hari ini dia datang untuk menjemputku. Aku yakin dia pasti akan membawa banyak mangga. Aku harus bilang, ternyata suamimu sangat perhatian dengan hal sekecil apapun. Iya. Paman Eje, cobalah mengerti. Kau bisa mendiskusikannya dengan kepala dingin. Tidak, Gudan. Kau tidak akan menghentikan aku hari ini. Tolong bicara dengan tenang pada mereka. Biarkan aku menangani ini dengan caraku. Ada apa, Gudan? Kenapa wajahmu murung begitu? Apa kau sudah menerima kekalahan? Aku masih punya waktu sampai aku pergi. Bukan berarti aku berharap kau akan berhasil. Tapi kau bisa mencobanya sekali lagi. Tolong, Bibi Santi. Ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada pertengkaran kecilmu ini. Dan penting bagi semua orang untuk mengetahui. Akshat, apa begitu caramu bicara dengan bibimu? Ada masalah apa? Durga, Iya, di mana yang lainnya? Panggil mereka ke sini sekarang juga. Halo? Ya, ini Aksat Jindal. Katakan, ada apa? Apa? Paman Eje, siapa yang menelpon? Katakan siapa itu. Beritahu kami. Bus yang ditumpangi paman mengalami kecelakaan.
Aksa, kau bicara apa? Tidak, itu tidak benar. Coba tanyakan lagi. Cari tahu, Aksa. Bus itu jatuh dari tebing. Semua penumpang tidak. Bibi. Bibi, Paman, bisa jadi ini kesalahpahaman. Mereka pasti memberikan informasi tentang bus yang salah. Mungkin Paman tidak ada di bus itu. Lalu, iya. Baik. Apa yang terjadi, Aksa? Seseorang dari rumah sakit. Mereka ingin mengembalikan barang-barang paman padamu. Bibi. Dia akan menjemputku hari ini. Santi, kau harus kuat. Ini terjadi karena aku keras kepala. Aku yang bertanggung jawab. Bibi harus tetap kuat. Jangan lepaskan perhiasannya. Jangan dilepaskan. Suamiku belum meninggal. Cobalah mengerti. Kau harus mengikuti adat. Tidak. Tolong tinggalkan aku sendiri. Jangan lepaskan perhiasanku. Tolong jangan lakukan itu, Santi. Setiap orang wajib mengikuti tradisi. Aku rasa kau juga tahu. Karena ini adalah hal yang sangat penting. Jangan dilepaskan. aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Tidak bisakah kau lihat? Hati Bibi sudah merasa hancur. Lihatlah kondisinya. Dia bilang jangan melepasnya. Jadi jangan dilepas. Keluarga tidak akan mendapatkan kedamaian kalau kau mengabaikan kebiasaan lama ini. Gadis zaman sekarang tidak akan pernah mengerti. Aku benar-benar tidak ingin kau membuatku mengerti. Bibi Santi akan melakukan apapun yang dia mau. Aku tahu aku adalah gadis zaman modern, tapi aku tahu pasti kau tidak bisa memaksa siapapun untuk mengikuti kebiasaan ini. Aku menghormati orang yang lebih tua dariku. Aku bisa membuatmu mengerti kalau kau menginginkannya. Gudan, ini adalah kebiasaan kuno dan sangat penting.
pada saat-saat sulit seperti ini, ketika semua berduka, bagaimanapun keadaannya, mau tidak mau kau harus bersikap tegas, Gudan. Dan Bibi Santi, dia sangat memegang tradisi dengan sangat kuat, bukan? Tidak peduli dia suka atau tidak. Jika dia ada di posisiku, dia akan melakukan hal yang sama. Apa yang kukatakan benar, bukan, Bibi? Durga sayang, aku berharap kau mendukung keluargamu setidaknya selama masa sulit ini. Nenek, aku bermaksud baik untuk keluarga ini, Nek. Tapi kalian tidak mengerti. Ini mungkin membuatku terlihat buruk, tapi tradisi ini harus diikuti. Ayo, Bibi. Bukan kita yang memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Baik kau maupun aku tidak bisa memahami rasa sakit yang Bibi alami saat ini. Dan Bibi Santi lebih tahu daripada kita, Durga. Dia adalah hakim yang lebih baik dari kita dalam hal istiadat dan tradisi. Dia lebih berpengalaman daripada kita. Dia tahu dia harus berhenti memakai kalung pernikahan dan tanda merah di dahinya. Dia yang akan putuskan kapan. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil haknya untuk membuat keputusan itu. Aku tidak akan meninggalkan Bibi sendirian di bawah paksaan apapun. Tapi bagaimana kau bisa? Aku, Gudan Aksat Jindal, tidak akan membiarkan siapapun memaksa Bibi. Ini keputusan terakhir yang aku buat. Kau bisa mengabaikan pendapatku karena kau adalah ibu mertuaku. Tapi kau tidak bisa menghentikanku untuk melakukan tugasku. Kau tidak melakukan hal yang benar dengan mencoba berteman dengan Bibi. Dan apa gunanya melakukan ini? Ketika Bibi Santi sendiri tidak setuju gagasan persahabatanmu. Aku sudah seperti menantunya, dan aku melakukan semua tradisi yang Bibi ajarkan. Suka atau tidak, aku terpaksa mengikuti ajaran Bibi. Baiklah, ayo. Durga, aku tidak tahu apa yang wajib dilakukan ibu mertua selama masa sulit seperti itu. Tapi aku pasti akan melakukan tugasku. Tugasku sebagai teman kepada seorang teman lainnya. Bibi, tolong kendalikan dirimu. Santi? Paman? Santi. Aku ketinggalan bis karena ingin membelikan mangga untukmu. Aku selalu mengeluh kalau lebih menyukai mangga daripada aku. Tapi hari ini mangga menyelamatkanku. Ini dia. Paman, syukurlah kau baik-baik saja. Sekarang Paman sudah pulang dengan selamat dan sehat. Kita harus melepas karangan bunga itu dari fotonya. Sekarang sudah waktunya aku pulang. Semoga diberkati.
Aku tidak bisa memberimu berkat. Itu karena Bibi ingin memberikan cintaku sebagai seorang teman. Bibi akan pergi. Aku merasa sedih. Hah? Tapi sebelum aku pergi, aku ingin semua menantu melepas tudung mereka. Kalian tidak dengar yang kukatakan? Buka tudungnya. Ayo buka tudung kalian. Gudan, perubahan adalah satu-satunya yang membuat kita tetap membumi. Kau sudah mengubah Bibi dengan gagasan persahabatanmu itu. Kau menang, Gudan. Kau menang. Bibi sudah terlalu kasar padamu. Bukannya mengajarkan cinta, Bibi malah memintamu untuk menanamkan rasa takut. Bukannya mengajarkan persahabatan, Bibi malah memintamu untuk bersikap tegas. Tapi hari ini, menantuku yang keras padaku gagal memahamiku. Tadi, para wanita mencoba memaksaku. Lalu kau berdiri di sisiku sebagai teman. Kau membelaku dengan keyakinanmu. Kau membuatku menyadari bahwa seorang ibu mertua bisa berteman dengan menantunya sendiri. Gudan, selama ini pemikiran Bibi salah besar. Bibi bangga padamu, ibu mertua termuda di India. Hari ini kau mengajarkanku perbedaan antara tegas dan persahabatan. Aku senang sekali dengan apa yang kau lakukan. Kau sudah memberikan teladan bagi semuanya. Mertua bisa bersahabat dengan menantu mereka. Seorang wanita bisa bahagia bersama mertuanya dan orang tuanya. Persahabatan antara menantu dan mertuanya membuat keluarga tetap bersatu. Mereka bisa saling membantu satu sama lain. Itu sebabnya aku meminta kalian semua untuk membuka tudung. Kalian tunjukkan rasa hormat dengan tindakan kalian. Jadi tidak ada di antara kalian yang harus menanggung beban untuk membuktikan kalian benar. Akshat. Sebelum Bibi pergi, Bibi ingin katakan, kalau Bibi salah, pikiran Bibi itu salah. Ibu mertua seperti Gudan tidak akan pernah mencoba membakar dan membunuh menantunya. Akshat, Bibi yakin kau akan mencari dan menangkap, juga menghukum pelakunya secepat mungkin. Iya, Bibi. Yang kau katakan itu benar. Siapapun yang mencoba membakar menantuku akan dihukum atas perbuatannya sendiri. Sekarang, Bibi dan Paman pulang ya.
Nyonya Jindal, karena hari semakin larut, kami juga akan pulang. Aksat, aku akan pergi mengantarkan mereka. Iya. Dengar Gudan, selama bertahun-tahun, aku tidak bisa mengubah sikap Santi, tapi ternyata kau bisa mengubahnya. Bahkan perubahannya begitu sangat besar. Terima kasih, Nenek. Aku tahu kau marah. Tapi keputusan yang dibuat dengan tergesa-gesa bisa menjadi salah. Aku tidak akan bisa menangkap pelakunya tanpa dibantu oleh sahabatku ini. Ayo pergi. Bukankah menyenangkan? Bibi dan Gudan sudah bisa akur. Revati, cepatlah, kita akan terlambat. Iya. Iya, jagalah dirimu. Dan aku akan menelponmu secepatnya. Sepertinya orang gila ini telah jatuh cinta. Sayangku, aku akan memberimu kesempatan. Ayo sayang. Halo? Iya, ada apa? Kan sudah kukatakan, aku akan menelponmu secepatnya. Begitu tadi kau pergi, aku langsung merindukanmu. Siapa ini? Siapa ini? Lepaskan! Lepaskan! Lepaskan aku! Halo? Lepaskan! Angga, kau baik-baik saja? Halo? Siapa kau? Kau siapa? Halo, Angga? Keluar, jangan bersembunyi. Halo, Angga, kau baik-baik saja? Halo, Revati. Angga, kau tidak apa-apa? Apa ada masalah? Iya, Revati. Semuanya baik-baik saja. Jangan khawatir. Sebenarnya, tadi HP-nya jatuh. Iya, tapi... Aku harus pergi sekarang. Aku akan bicara denganmu nanti. Ada apa, Cutki? Angga menyembunyikan sesuatu. Gudan, aku pikir kau ingin membahas rencananya, dan kau malah melipat Sari. Lihat, aku tidak bisa menunda-nunda lagi untuk berbicara dengan semua orang di rumah ini. Aku ingin bicara dengan mereka. Kau mau ikut denganku? Iya. Baiklah. Gudan, ada apa? Kenapa kau menangis?
Apakah ada yang mengatakan sesuatu? Tetaplah di sini. Tunggu sebentar. Duduklah. Ayo duduk sini. Apa kau akan bertengkar dengan semua orang setiap kali kau melihat aku menangis? Tidak ada yang mengatakan apapun padaku. Jadi apa masalahnya? Kenapa kau menangis? Sari ini, kau tahu kan, kalau Bibi sangat menyukai Sari seperti ini. Saat aku melipatnya, aku mulai merindukannya. Dan bahkan aku mulai menangis. Aku bahkan belum bisa melipat Sarinya. Hei, Gudan. Bagaimana caranya? Di mana ujungnya? Gudan, sebentar, begini. Berdiri tegak. Kau tidak melipat sari, kau memakainya di tubuhmu. Apa? Biar aku yang melakukannya. Iya. Duduklah, duduk. Kau merindukan Bibi, jadi kau mulai menangis. Aku menerima itu. Tapi aku perlu tahu apa lagi yang mengganggumu. Gudan, aku ini temanmu. Aku mengerti dirimu dengan baik. Jadi beritahu aku apa sebenarnya mengganggumu, biar aku bisa membantumu. Kau tahu, aku merindukan Bibi. Tapi kemudian aku tidak percaya. Aku masih tidak percaya bahwa aku berhasil melakukan hal sebesar itu. Dan aku sangat emosional sekarang. Aku tidak bisa menahan air mata yang turun dari mataku. Dan aku sadar sekarang. Kalau bukan berkat dukunganmu, maka aku tidak akan bisa melakukan itu karena... Tidak ada yang tidak bisa kau lakukan. Kau tahu? Ini yang ingin kau katakan, bukan? Ya. Baik. Bagus. Nah, Gudan, jika kau berpikir kau bisa melakukan ini karena bantuanku, berterima kasih saja tidak akan cukup. Apa yang kau inginkan? Aku harus memberimu sesuatu. Katakan apa yang kau inginkan. Aku akan memberikannya. Benarkah? Iya. Air matamu. Berikan semua kesedihanmu padaku. Mulai sekarang. Kalau begitu, bahkan kau juga harus berjanji padaku. Kau harus mulai mempercayai
keluarga kita, dan juga aku. Karena keraguan, kita tidak bisa mempertanyakan semua orang, iya kan? Kita tidak bisa menyalahkan orang yang tidak bersalah dan menangkap pelakunya. Gudan, apa yang kau inginkan? Kau ingin aku diam saja? Aku tidak melakukan apa-apa? Haruskah aku menunggu kalau pelakunya menyerang lagi, begitu? Tidak, Paman Eje. Kita akan menghukumnya. Tapi kita akan melakukannya dengan bukti yang tepat, bukan atas dasar keraguan. Ide yang bagus, Gudan. Tapi bukti apa yang kau bicarakan ini, ya? Kau tidak punya bukti sama sekali, Gudan. Kita punya, Paman Eje. Kita punya buktinya. Burka itu. Burka itu pasti masih disimpan oleh pelakunya. Burka? Ya, itu mungkin saja. Kita akan menemukan burka itu. Begitulah cara kita mengetahui siapa pelakunya. Demi keputusanmu, maka aku akan pergi dan mencari burka itu. Secara pribadi dan sendiri, tapi aku tidak akan memeriksa kamar orang. Aku tahu kalau mereka semua itu tidak bersalah. Dan tidak benar rasanya meragukan pengakuan mereka. Gudan, jika tidak ada anggota keluarga kita yang terlibat dalam kejahatan ini, aku akan menjadi orang paling bahagia di dunia ini, Gudan. Tetapi untuk bisa menemukan semua kebenarannya, kau tidak boleh memihak, Gudan. Berjanjilah padaku kalau kau akan bersikap adil dan menggeledah setiap sudut rumah. Berjanjilah padaku. Aku janji padamu. Oh, mereka sedang tidur. Periksa, cepat. Cepatlah, Gudan, cepat. Itu tidak benar. Aku sudah bilang, tidak menemukan apapun. Tunggu sebentar. Apa yang terjadi? Apa yang aku bilang terbukti benar, kan? Kepercayaanku berarti menang. Sudah kubilang, menantuku tidak mungkin melakukan hal itu. Kita belum memeriksa kamar Laksmi, Gudan. Kau meragukannya, tapi dia... Apa kau lupa? Kau sudah janji untuk memeriksa setiap kamar dengan tidak memihak. Ikut denganku. Selalu saja tegang. Laksmi, aku tidak bisa menahannya. Aku sudah janji pada Paman Eje. Jadi aku harus menggeledah kamarmu juga. Maafkan aku. Oh ya ampun. Ayo pergi. Sudah aku bilang kan, menantuku tidak akan pernah melakukan itu. Kita tidak menemukan burkanya. Terbukti kan? Di mana burka itu?
Sekarang berhentilah mencoba membela semua orang di keluarga. Aku tahu apa yang kita lihat, tapi aku masih tidak percaya bahwa Anggat mencoba untuk membunuh Durga. Tidak mungkin. Beri aku waktu sampai besok pagi. Kau punya satu kesempatan, tapi sudah hilang. Dia berdiri di hadapanmu dan berbicara denganmu. Kau harus mempercayainya. Bukan dia pelakunya. Gudan, kau salah. Keyakinan besar pada Anggat akan hancur dalam waktu yang singkat. Ingat kata-kataku.